Audionya bang, tolong bang. Sebagaimana yang saudara-saudara melihat dan mendengar di ruang persidangan bahwa Presiden Joko Widodo tidak hadir. Bahkan belum membuat surat kuasa. Kami trauma karena tahun lalu kami menggugat Jokowi, tetapi tidak hadir juga sampai akhir persidangan 8 kali sidang. Waktu juga kebijakan Jokowi yang banyak janji-janji palsu. Namanya antara lain mobil SMK misalnya. Ya, itu diabaikan dan pengadilan berpihak kepada Jokowi menyatakan tidak berwenang mengadili. Yang kita gugat bukan kebijakan, tapi perilaku pribadinya bahkan sebelum jadi presiden, yaitu ijazah palsu diduga SD, SMP, SMA. Yang universitas kita tidak gugat. Oke. Nah, dalam pengertian hukum harusnya Jokowi hadir dengan membawa ijazah asli SD, SMP, SMA. Nggak perlu repot sana sini membuat citra, meyakinkan dengan podcast, dengan medsos tentang SMA 6 telah mengklarifikasi. Itu tidak pada tempatnya. Nanti ada tim lawyer kami, Pak Jiju akan bicara untuk itu khusus. Silakan Pak Jiju. Ya, terima kasih Pak Megi, rekan-rekan yang kami hormati. Tadi jelas ya, yang kami sampaikan, ternyata Presiden Jokowi yang seharusnya gugatan ini dalam perdata, artinya gugatan pribadi. Jadi pribadi Jokowi tidak ada kaitannya dengan beliau sebagai pejabat presiden. Artinya sudah tahu bahwa perdata, ya karena ini gugatannya perdata, yang bersangkutan seharusnya hadir. Tadi juga tadi disebutkan oleh Bang Egy juga bahwa gugatan kita tentang keabsahan jasa beliau dari SD. Itulah yang seharusnya kalau Pak Jokowi memang yakin dan benar meyakini bahwa jasanya SD sampai SMA itu asli dan tidak ada masalah, dia harus hadir buktikan. Jadi benar kata Bang Egy, tidak ngomong-ngomong kesana kemari, apalagi dua pihak UBS yang tidak kita ikut ngomong. Jadi Pengadilan gelar sidang gugatan ijazah palsu Jokowi 18 Oktober. Jakarta, CNN Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bakal menjadwalkan sidang perdana terkait dugaan penipuan dengan ijazah palsu Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober mendatang. Mengutip situs resmi PN Jakarta Pusat, pihak tergugat antara lain Presiden Jokowi, KPU selaku penyelenggara Pilpres, MPR RI, serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pihak penggugat adalah Bambang Tri Mulyono dengan Ahmad Hosinuddin. Sebagai kuasa hukum, dia meminta majelis hakim mengabulkan gugatannya. Penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu, berupa ijazah, bukti kelulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. PN Jakarta Pusat juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar, atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Gaduh soal keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM sudah ditanggapi oleh pihak kampus. Konferensi pers digelar pada Selasa kemarin pada 11 Oktober.
Rektor UGM OVA Emilia menyatakan bahwa Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan yang lulus pada tahun 1985. OVA memastikan keaslian ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada tahun 2019. Kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kata OVA dalam konferensi pers. Staf kasus kepresidenan staf khusus Presiden Dini Purwono juga sudah angkat suara. Dia meminta semua pihak tak asal melakukan gugatan yang menilai penegak hukum tidak seharusnya dipaksa menangani perkara yang mengada-ngada. Ini menjelaskan Jokowi memiliki ijazah asli dari berbagai tingkat pendidikan. Ia mengatakan semua ijazah Jokowi bisa dibuktikan keabsahannya. Masyarakat kita setiap hari harus bertambah cerdas, jangan dibiasakan ngeprank aparat penegak hukum dan pengadilan dengan gugatan yang mengada-ngada dan tidak berdasar, kata Dini melalui pesan singkat kepada CNNindonesia.com pada Selasa 4 Oktober. Teman SMA hingga ex-guru ikut meluruskan isu liar soal ijazah Jokowi. Solo, sejumlah teman SMA Presiden Joko Widodo menanggapi isu terkait dugaan ijazah palsu yang sempat mencuat pada beberapa waktu terakhir. Salah satu teman Jokowi yang sama-sama menuntut ilmu di SMA 6 Surakarta, Riyati Rasmani, di Solo pada Senin 17 Oktober 2022, mengatakan pihaknya harus ikut meluruskan isu terkait dengan ijazah palsu tersebut. Kami merasa terpanggil untuk ikut menjelaskan dan juga meluruskan. Kami semua, terutama di belakang ini, adalah teman-teman seangkatan beliau, katanya, seperti lansir Antara pada Senin 17 Oktober. Jika ijazah Jokowi diragukan keasliannya, kata dia, artinya ijazah rekan-rekan lain yang satu angkatan dengan Jokowi juga diragukan. Kami semua ikut bertanggung jawab secara moral untuk mengklarifikasi sekaligus meluruskan, katanya. Mantan guru kimia Presiden Jokowi Sri Haryadi menangis. Ningsih mengaku sudah mengajar Jokowi sejak kelas 1 hingga kelas 2 SMA, 3 SMA. Menurut dia, saat itu SMA 6 Surakarta masih bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan atau SMPP. Selama mengajar, Sri Haryadi Ningsih menilai Presiden Jokowi memiliki kelebihan daripada siswa lain, khususnya untuk mata pelajaran kimia. Bahkan Jokowi selalu memperoleh nilai yang tinggi pada mata pelajaran tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Kepala SMA 6 Surakarta Munarso memperlihatkan buku induk yang membuktikan bahwa Presiden Jokowi memang benar-benar pernah sekolah di SMA 6 Surakarta. Bahkan dia juga memperlihatkan salinan ijazah Jokowi yang mengatakan SMA 6 Surakarta awalnya bernama SMPP yang berdiri pada 26 November 1975. Pada saat itu, jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Tayyip. Selanjutnya, pada 1977 sekolah tersebut mulai menerima peserta didik baru dan Presiden Jokowi masuk menjadi salah satu siswa pada angkatan pertama.